Baik anak-anak, seperti apa yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah kecanduan sosial media di kalangan remaja. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali kasus kecanduan media sosial di kalangan remaja yang menyebabkan remaja itu tertinggal dalam proses pembelajaran. Bahkan dalam proses pembelajaran mereka lebih memilih untuk scroll sosial media. Nah, salah satu penyebab dari kecanduan sosial di kalangan remaja ini adalah istilahnya FOMO. Adakah anak dari Anda yang mengetahui itu FOMO? Tidak tahu. FOMO itu adalah fear of missing out. Nah, FOMO itu adalah identik dengan remaja tidak ingin ketinggalan informasi. Jadi dia mengalami kecemasan apabila dia akan ketinggalan informasi. Misalnya Pasha takut kalau Pasha itu nggak update dengan apa yang terjadi pada saat ini. Nah, banyak kan yang nggak mau ketinggalan informasi tentang apa yang terjadi seperti tren. Nah, bagaimana menurut Anda? Adakah yang berpendapat dengan topik yang kita bahas pada hari ini? Silakan. Kalau untuk mengenai FOMO seperti menjelaskan tadi itu, anak-anak muda zaman sekarang tuh nggak mau tertinggal, karena kalau misalnya tertinggal terus dia diajak nih sama temennya buat bikin tren TikTok ini yuk, tapi dia nggak tahu, jadi takut dia dan terus diledekin. Jadi pokoknya aku tuh harus tahu nih tren apa supaya nanti aku nggak dipermalukan sama kawan-kawan. Terima kasih Pak. Sebenarnya benar apa yang dikatakan oleh Syifa. Nah, salah satu sosial media yang lagi trendikan ini kan adalah TikTok ya anak-anak. Nah, benar sekali dikatakan sekarang remaja itu lebih dominan. Mereka tuh ingin mengetahui segala sesuatu yang terjadi di media sosial. Jadi mereka merasa mereka tuh paling keren, mereka update, mereka gaul karena mereka tidak ketinggalan informasi. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Syifa. Selanjutnya mereka yang melihat pendapatnya. Saya Bu, yang FOMO yang kita bahas ini kadang ikut-ikutan ya Bu. Misalnya ada temannya yang mempunyai barang viral, nah dia pengen ikutan membeli itu, karena kalau misalkan dia beli kayak merasa ketinggalan dan dia sebut itu sih Bu menurut saya. Benar apa yang dikatakan oleh Tasya. Biasanya tren-tren yang dibuat ya kayak misalnya barang-barang apa yang sedang dibicarakan, dibeli, padahal itu juga belum penting kan. Nah, sama seperti halnya sosial media. Sebenarnya kita tidak harus mengikuti, kadang kita memaksakan apa yang orang lain suka supaya kita bisa ikut tren tersebut. Benar nggak? Ada kan yang bisa memberi contoh dari yang Ibu sampaikan barusan? Contohnya silakan kepada Syifa. Misalnya kayak orang suka sama anime gitu kan Bu. Nah, tapi jadi tuh dia tuh harus, pokoknya dia harus nonton nih semua jenis anime itu supaya nanti ketika teman-teman yang suka anime ini bercerita jadi dia nyambung kayak gitu. Benar apa yang dikatakan oleh Syifa, sehingga kita tuh karena ini memaksakan apa yang tidak kita suka dengan dominasi yang pada umumnya orang suka. Jadi itu membuat kita semakin kecanduan kan dengan internet. Jadi itu yang menyebabkan kita semakin kecanduan dengan internet. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwasanya kecanduan media sosial ini bisa menyebabkan kita bisa menyebabkan remaja itu ketinggalan pembelajaran, ketinggalan hal-hal yang seharusnya penting untuk diikuti. Nah, apakah dari Ananda ada yang pendapat tentang kasus tersebut? Menurut Ananda bagaimana? Apakah memang terjadi di diri Ananda atau dilihat dari teman-teman Ananda ada yang terjadi? Nah, silakan kepada Misalnya kayak itu dari pandangan itu yang berdua. Kan kita nggak tahu apa, jadi suka ada horornya. Jadi karena orang ini terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya adakah lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Ya, silakan kepada Pasha. Itu saya rasain di diri itu kayak teman-teman Pasha tuh dia suka boyband Korea. Apa ya namanya apa EXO, kalau EXO, iya EXO. Terus dia beli tongkat apa tuh? Live-nya itu Bu. Jadi kan juga pengen ikut-ikutan. Nah, lama-lama sengaja Bu. Oke, terima kasih Pak Syed sudah menyampaikan pendapat. Berarti hal ini memang terjadi di diri kalian ya. Oke, selanjutnya kepada Leticia.
pagi saya bikin tugas di luar ekonomi padahal sebenarnya nggak bikin tugas. Karena keasikan scroll pada hari tapi sebenarnya tidak mengerjakan tugas. Itu juga efek atau dampak dari negatifnya media sosial. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Melisa pada waktu itu seperti itu nanti kalau kita mau jelaskan. Selanjutnya ya kepada Dea dipersilakan. Menurut saya kalau misalnya lagi belajar ya karena belajar itu sistemnya berarti belajar produktifnya di istirahat. Nah kalau saya itu saya masih istirahatnya istirahat seperti itu belajar itu penting. Jadi lebih banyak dominasi waktunya untuk sosial media. Karena ketinggalan sekarang cek WA juga. Terima kasih dia sudah menyampaikan pendapatnya dan juga pengalaman pribadi ya tentunya. Kepada Afri dipersilakan. Sih gini tuh tentang waktu itu ada teman yang ngajak beli di restoran ini dulu. Dia nanya udah nggak belum ke tempatnya belum buka gitu. Malah kira-kira dan lain-lainnya. Terus karena Afri merasa Afri belum pergi, jadinya tuh kayak bilang aja udah pergi itu padahal pas mau pergi sebenarnya pas pergi bukan tidak ketahuan bohong. Jadi seolah-olah Afri sudah pergi ke tempat tersebut padahal belum ya. Selanjutnya kepada Anissa apa yang bisa ada lagi sampaikan? Kalau dari Nasa sendiri aku sama Pasya juga sudah jawab. Gak hanya toksis, tongkat itu yang bisa beli tapi sampai ke potongannya, potongannya padahal itu kan nggak ngerti. Jadi kalau misalnya memang memang kereta itu nanti Pasya juga beli. Benar disampaikan oleh Anissa bahwasanya ini kalau ibu dengar apa yang kalian sampaikan adalah pengalaman kalian pribadi ya secara umum. Nah, seperti topik yang kita bahas bahwasanya sebegitu besarnya kecanduan efek sosial media di kalangan remaja sehingga hal-hal yang dari luar itu memberikan pengaruh kepada kalian secara tidak langsung ya. Jadi kalian melalaikan atau melupakan hal-hal yang penting misalnya seperti pembelajaran. Nah sekarang yang bertanya tadi ada yang mengikuti tren K-pop padahal nggak suka K-pop atau dia suka K-pop tapi mengikutinya berlebihan atau yang tadinya nggak suka anime atau film-film terbaru jadi ikut-ikutan teman karena harus mengikuti apa yang teman inginkan sesuai dengan tren yang sedang berlaku. Nah kalau seperti itu apa dampak yang kalian rasakan terhadap pembelajaran kalian? Apakah kalian merasa terbantu atau justru kalian merasa tertinggal? Oke, kepada Kalau untuk merasanya itu merasa tertinggal sih Bu, karena emang biasanya kan kayak saya ini kan mulai nih nonton kayak anime itu karena teman suami saya itu dia senang banget nonton anime, jadi itu saya kayak kok penasaran ya, jadi kan yang awalnya saya rajin kayak gini tugas atau gimana gitu kan, jadi itu tercecer itu Bu tugasnya, jadi nggak selesai kadang mau sama kayak tadi dia nanti yang nonton animenya anime itu sejam ya Bu, terus nanti belajarnya cuma 5 menit jadi yang selesai cuma setengahnya bahkan cuma 1/4 dari tugas itu gitu. Terima kasih Siva sudah menyampaikan pengalaman dan pendapatnya. Kemudian kepada kita Minta sama juga sama Jiva jadinya tuh benar-benar pengaruh banget karena itu momen sama tekniknya. Kita juga salah satu orang yang menyukai anime. Gak tahu kalau anime itu entah sengaja supaya rame, endingnya tuh selalu gantung. Jadi kayak kalau nggak nonton tuh kayak pikiran gitu. Jadi habis nonton, jadi akhirnya tuh aku merasa habis berjam-jam cuma buat nonton anime. apakah ada pengalaman yang sama seperti yang dirasakan oleh Siva dan Nita? Iya. Siapa? Mari saya ingin kita baca silakan kepada Anissa. Ya Bu, kalau dari kita sama-sama kan ada Bu, kalau Nasa kan kayak suka Korea, jadi drakor pun kayak gitu Bu, drakor Korea. Nasa juga suka drakor itu kan banyak episode juga Bu. Jadi kalau nontonnya episode 1 aja itu kan bisa 1 jaman. Jadi kalau misalnya gantung nanti pasti nonton lagi. Jadi kasih dia Oke, terima kasih kepada Vanessa yang telah menyampaikan pendapat dan pengalamannya. Selanjutnya kepada Akisa. Teruslah Pak Fomus. Kirsa berarti tidak begitu merasakan kefomoan yang dirasakan oleh kalangan remaja. Oke, adakah pengalaman dari Kirsa
yang bisa bagikan? Nah, coba sampaikan. Kayak makanan baru, bajuan, maupun tuan film lama, atau beli barang-barang yang bikin kemeduan kayak itu ada bu, cuma dia beda dia kenal itu. Padahal belum tentu cocok ya sebelum cuma ikutan kenalan baru jadi bilang beli kenal. Terima kasih Pizza telah menyampaikan pendapat dan pengalaman-pengalaman. Selanjutnya kepada Kalau kalian itu kalau di pembelajaran jadinya stres dulu soalnya kan sama kayak Vanessa tadi itu nonton drakor ya, jadi kalau misalnya ini wanita ngambil pengen itu gantung nonton lagi pada awalnya itu nonton drakor itu cuma buat stres gitu, nggak taunya malah masih stres karena ketinggalan belajarnya. Oke, terima kasih sudah menyampaikan pengalamannya ya. Bagaimana Afi? Apakah ada yang ingin Afi sampaikan berdasarkan pengalaman Afi atau orang-orang terdekat dari Afi? Kalau Afi tadi jadi kan orang kan menyisihkan waktu makanya dia nonton yang viral yang sering kita jadinya belajar lagi waktu itu saya itu nggak mungkin kayak kemarin itu saya lupa terus makan aja terus kan kita udah rumahnya dari kaki dari si tinggal dulu polisian tinggal dulu ke masuk kan itu bisa kan waktu sehari Jadi Afi juga mengalami hal-hal yang seperti yang disampaikan oleh saya. Terima kasih Afi telah menyampaikan pendapatnya. Oke, selanjutnya kepada Melisa, mungkin bisa disampaikan. Oke, apakah ada pengalaman dari orang-orang terdekat Melisa yang juga mungkin kecanduan media sosial, misalkan game online atau drakor dan lain-lain, adakah? Kayak kecanduan game sih bu. Kecanduan game ya. Baik, terima kasih Melisa. Seperti yang tadi kita bahas, itu tentunya akan ada banyak dampak positif maupun negatif dari media sosial. Namun yang harus kita pahami bahwasanya media sosial ini harusnya kita batasi penggunaannya. Nah, apakah Anda setuju bahwasanya pengguna media sosial dibatasi? Mengapa harus dibatasi? Karena pengguna media sosial itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga supaya itu tidak terlalu melekat dengan kehidupan kita, tentu kita harus membatasi waktu belajar dan kapan waktu kita untuk mencari kesenangan di media sosial. Jangan lupa untuk tetap bijak bermain media sosial dan meluangkan waktu untuk bisa melihat skala prioritas, misalkan mengerjakan tugas-tugas, review materi pelajaran, sehingga Anda sambil mengikuti tren yang terjadi juga tidak ketinggalan dengan pembelajaran di sekolah. Benar atau tidak? Benar bu. Seperti yang tadi disampaikan, yang telah kita bahas, tentunya Ibu menginginkan adanya komitmen dari Ananda terkait apa yang akan nantinya Ananda lakukan setelah topik ini kita bahas, setelah kegiatan ini berakhir. Apakah ada yang menanyakan pendapat? Silakan ditanyakan. Setelah membahas topik hari ini bu, saya akan membatasi diri saya dalam penggunaan media sosial bu, karena saya tidak tahu dampak baik dan buruknya. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mira. Selanjutnya kepada Kasih, silakan. Sama seperti yang tadi bu, mungkin untuk dari mendengar dan dari membahas topik yang tadi, mungkin Masya kedepannya nggak ikut-ikutan lagi bu sama teman untuk beli-beli yang tidak penting. Lebih baik Masya tabung uangnya buat diri sendiri, beli yang lebih penting. Terima kasih kepada Pasha yang telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya kepada Afi, dipersilakan. Aku ada beda sama Pasha sama Karina, aku jadi mungkin aku harus ingat waktu lagi terus nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh kalau misalnya nggak ngaruh juga tuh kirim HP kalau misalnya ngaruh nggak pergi nggak dia terus cek. Terima kasih Afi telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya Sama secara memiliki komitmen yang sama untuk mengontrol pembatasan media sosial dan tidak ikut tren-tren yang seharusnya tidak kalian ikuti. Oke, sisihkan dampak-dampak negatifnya, ambil yang positifnya. Oke. Sebelumnya topik yang sudah kita bahas itu menghidupkan dinamika kelompok, suasana kelompok. Kita berikan tepuk tangan dulu. Tentunya setelah komitmen, Ibu sangat senang bahwasanya Ananda itu berkomitmen baik untuk bisa membatasi penggunaan sosial media. Nah, ada apa dari Ananda yang menyampaikan pesan dalam kegiatan kali ini? Pesan apa yang ingin disampaikan? Silakan kepada Lita. Kesan saya dalam pertemuan kali ini saya sangat happy bisa
dia gitu. Jadi saya terbawa ceria karena ibu. Terima kasih kepada Mita. Ibu sangat senang dengan apa yang Mita sampaikan. Semoga kerja ibu juga menular kepada Ananda ya. Selanjutnya, apakah dari Ananda yang menyampaikan pesan-pesannya? Nah, ya kepada aku ibu silakan. Tapi juga senang ikut kegiatan ini karena aku jadi tahu ternyata yang sesuatu yang saya yang ikut-ikutan itu nggak selalu baik. Jadinya aku belajar juga dari kegiatan. Baik. Selanjutnya kesan-pesan apa? Silakan kepada siapa? Kalau dari sifat pribadi itu jadinya kan saya ini tadi kayak gabut gitu ya Bu, jadi nggak tahu kenapa. Terus Ibu menyampaikan tadi menginfokan dulu kalau bakalan ada bimbingan kelompok. Jadi saya merasa produktif gitu walaupun tidak di hari sekolah kayak gitu. Berdasarkan tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman Ananda dan menyampaikan bahwasanya menjadi produktif, memperoleh pengetahuan wawasan, apakah setuju dengan apa yang disampaikan saya? Setuju. Oke. Selanjutnya Ibu minta apa harapan Ananda selanjutnya dari kegiatan ini? Silakan kepada Melisa. Harapan saya ke depannya saya berharap kegiatan ini diadakan lebih seru lagi. Satu lagi ruang terlalu dingin buat saya. Baik, terima kasih kepada Afiasa. Selanjutnya kepada Nita. Mungkin di sesi kegiatan itu bisa mengadakan permainan agar nggak boring kan. Tadi Beta lihat soalnya banyak teman-teman yang masih kurang aktif gitu. Mungkin itu bisa saya latih dengan permainan. Terima kasih Nita telah menyampaikan harapannya misalnya. Selanjutnya kepada Pasha. Pasha sih pesannya Bu, kita ganti kelasnya Bu, di sini sangat dingin dan membuat Pasha tambah gelap. Oke Pasha. Maaf ya Pasha kalau semakin pilek. Semoga Pasha cepat sembuh. Terima kasih ya Bu. Selanjutnya kepada Vanessa dipersilakan. Harapannya emang kegiatan ini dilanjutkan ya Bu, tapi mungkin di siang hari ya Bu. Oke, terima kasih Vanessa telah menyampaikan pendapatnya. Nah, tadi beberapa teman-teman Ananda ada menyampaikan ini dilanjutkan nih kegiatan kita. Sekarang Ibu tanyakan kepada Ananda, Ibu tanyakan kepada Ananda, sekiranya kapan kita akan melanjutkan kegiatan lanjutan? Besok Bu. Nah, coba tangan. Nah, kepada kita besok boleh Bu. Besok boleh. Besok hari Minggu. Oh iya, berarti silakan kepada aku. Tapi mulainya di minggu depan Bu, biar kalau misalnya cepet-cepet kayak misalnya kalau dalam seminggu kan ada lagi topik baru, ada lagi topik baru yang kelima buat namanya. Terus kalau bisa pagi Bu, bisa di jam yang sama, bisa di jam yang sama Bu. Soalnya kalau sana. Oke, kepada Pasha dipersilakan. Kalau saya sih Bu, jangan hari libur ya Bu, soalnya hari libur itu pasti mau libur. Oke, tadi Ibu kalau Ibu akumulasi dari apa yang Anda sampaikan, misalkan tadi dari aktifnya minggu depan, tapi di hari yang ini, hari yang sama, di jam yang sama, apakah Anda bisa? Bisa. Oke, berarti kita sepakati minggu depan di hari yang sama seperti ini dan di jam yang sama, akan tetapi di ruangan yang berbeda. Untuk ruangan selanjutnya akan Ibu informasikan ya, kita melanjutkan kegiatannya. Oke. Kegiatan akan segera berakhir dan Ibu harap ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Ananda untuk dapat mengantisipasi Ananda dari hal-hal yang merugikan Ananda, termasuk salah satunya adalah kecanduan sosial di kalangan remaja. Oke, ada tentunya seperti kita memulai dengan Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda yang telah bersedia untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Sebagaimana kita telah membukanya dengan doa, maka alangkah baiknya kita menutupnya juga dengan doa. Oke, adakah dari Ananda yang ingin memimpin doa penutup? Baiklah untuk bahas kegiatan hari ini, baik kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing, berdoa. Ananda silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Sayonara sambil bersalaman-salaman ya. Dimulai dari Raisa. Sampai berjumpa pula.